What is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dan Ayah. Balik lagi kita untuk Podcast episode 2 podcast episode 2 tentang What men really find attractive. apa yang sebenarnya membuat laki-laki tertarik kepada perempuan. Ini kita tidak bisa ngomong secara umum Secara umum ya. karena ini kita bener-bener bedah pribadi. kamu aja ya. Ya oke, boleh. Kalau misalnya kamu lagi boy talk nih sama teman-teman cowok, yang kayak teman-teman kamu suka ngomong, ih cowok itu Sayang, minta maaf tapi kalau sesama laki-laki doang ya. pasti jorok ngomongan. Oh gitu. Bisa sih ngomong serius, tapi jarang banget bisa ngomong serius. Tapi nggak pernah. Apalagi kalau di ngomongin. budaya Korea tuh harus minum soju dulu baru bisa ngomong serius. Iya. Aku tuh bukan tipe kayak gitu. Aku bisa ngomong serius ketika lagi ada komsel. Apa itu komsel? Telkomsel, ketika kita pakai Telkomsel. Apa sih maksudnya? Komunitas, kalau nggak salah komunitas sel group. Iya. Aku kayaknya bertahap deh. Jadi Ya pasti pertama secara fisik lah ya. style aku tuh dan juga berubah. Oh, dari kamu 15 tahun. Iya betul. terus kamu- Pas aku SMP dan SMA, aku tuh tertariknya sama bule. Dan ngomongnya sih ya harus iman gitu kan. Tapi emang nggak pernah ngedate sama orang yang beda iman sih. Oh Sampai ya? sekarang iya. Gak pernah sama sekali. Iya. Ateis pernah dan aku bantu dia untuk percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Wih. Dia sekarang udah rajin banget dalam kehidupan imannya. Ya. My thoughts tentang pacaran semakin kesini berbeda. Dia berubah juga. Semakin kesini aku ngerasa harusnya jangan langsung pacaran dulu. Nah terus apa dong? PDKT? PDKT dulu. Emang harus tapi gitu? tapi PDKT-nya tuh harus lumayan lama gitu loh. Emang tuh berapa lama? Kalau menurut aku sih mungkin lama 3 sampai 6 bulan kali ya. Itu lama ya guys. Iya, kita panggil jangan PDKT. Kalau PDKT mungkin di bulan ke-6 ya. Bulan pertama sampai bulan ke-5 berteman. Berteman, kita melihat dia orangnya seperti apa gitu loh. Tapi dengan definisi kamu berteman ini, berarti kamu masih boleh berteman sama cewek-cewek lain. Misalnya kamu suka sama A nih, tapi kamu mendefinisikan itu sebagai berteman. Berteman itu artinya apa? Bersosialisasi. Iya benar. Jadi tapi kan ini kita lagi ngomongin tahap kepacaran kan? Mau Betul. pacaran. Betul. Berarti kalau definisi kamu berteman di phase itu artinya kamu bisa temenan sama B, C, D, E juga gitu. Flirting. Jangan, nggak boleh dong. Oh. Nggak boleh, itu namanya bukan setia. Ya, kita harus setia dari tahap I berteman. I see. Itu namanya kalau bahasa Korea memelihara akuarium. Memelihara ikan dalam akuarium. Oh jadi kayak banyak gitu. Banyak, ikannya banyak. Bahasa Koreanya ojangkwali. I see. Collecting fishes. Boleh berteman dengan lawan jenis. Tapi berteman harus tahu batasnya gitu loh. Nggak boleh nonton bioskop berduaan, nggak boleh pergi minum berduaan. ini dalam artian just friends. Friends. Iya friends. Just Ketika friends. punya pacar. Bukan tertarik sama cewek ini kan? Bukan. Iya, just friends. Kalau misalnya teman perempuannya cantik gimana? Susah kan? Apa susahnya? You're debating kalau cewek sama cowok itu bisa berteman, kan? Bisa. Oke, bisa. Jawaban aku bisa. Asal jangan ketemu berduaan. I see. Asal jangan jalan-jalan berduaan. Misalnya kita lagi hangout rame-rame. Bisa lah. Bisa. Bersosialisasi bisa sayang. Lalu kalau bisa diusahakan jangan menjadi teman curhat. diusahakan. Kalau dalam mau curhat ya, kalau mau curhat dalam grup chat, laki ataupun perempuan, jangan membuat situasi di mana kamu bisa berduaan dengan lawan jenis. Ya, itu adalah jalan pintas ke neraka. Back to the topic. Sorry, kita Ya. apa yang membuat kamu tertarik sama cewek, sama perempuan? Iya. Terus Udah pasti nomor 1 fisik ya. Ya betul, nomor 1 fisik. Aku sukanya yang behenol. I see. Behenol. Ya. Personality, aku mau yang sabar. Sabar. Ya. Yang sabaran bukan sama orang lain ya, yang sabaran sama aku.
aku ngomongin sekarang at this point in time. At this point in time. Ya, yang penting enak dilihat aja. Soalnya dia terang-terangan ngaku kalau dia bosenan, guys. Bosannya bukan sama orang tapi sama benda. Ayah salah ngerti, tapi mungkin pemikiran Ayah tuh karena kamu suka bosan sama benda, Pasti bisa sama ke orang orang juga bisa. bosanan juga. Yang berubah adalah kategori beriman itu. Beriman itu seberiman apa? Orang yang bergereja. Oke. Kalau sekarang, oh no. Ke gereja Hanya tidak karena cukup. kamu bergereja tidak artinya kamu beriman. Bener. Betul saudara-saudara? Bener. Amin. Amin. Aku tambah ingin orang yang bisa aku learn lessons from. I see. Jadi harus ceweknya wise lah ya. Ceweknya bijak. Betul. Aku masih sampai saat ini berterima kasih kepada mantan satu. Tidak cantik sama sekali. For your comfort. Ketika aku marah, dia nggak marah balik. Oh, jarang loh cewek kayak gitu. Jarang. Dia nggak marah balik, dia malah diem kayak spacing out gitu loh. Kayak bengong. Pertama-tama aku kira dia orangnya agak bodoh gitu loh. Kayak ini orang kurang apa ya? Dia mencerna. Iya, dia kayak bener-bener mikirin ini beneran salah aku ya atau enggak gitu loh. Dan misalkan itu salah dia di detik itu dia minta maaf. Opa, aku minta maaf. Kayaknya aku bersalah di bagian ini. Oke, aku usahain di-improve ya. Iya. Dan di situ aku ngerasa juga, wah, aku orangnya emang suka cari ribut ya. Lihat orang yang sekalem itu kayak jadi lihat diri aku sendiri gitu loh. Iya, jadi kayak reflection. Iya. Reflect. Iya, dan itu tipe orang yang menemukan diri sendiri lewat berpacaran. Lewat hubungan-hubungan pacaran. Not to be bukan teladan yang baik, tapi itulah cerita saya. Ya kalau untuk jodoh ya pastinya harus bijak dong. Oh, iya benar. Cantik, seksi, sabar, wise, Beriman. Beriman. Oke. Dan bisa beranak. Yang banyak. Terus, menurut kamu standar aja deh, aku nggak ngomongin secara umum ya guys, tapi secara standar menurut kamu cowok-cowok tuh biasanya suka cewek yang gimana sih? Sesuai latar belakang sih. Karena kan katanya ada yang bilang kan, perempuan cari laki-laki yang kayak bapaknya. Laki-laki cari perempuan seperti mamanya. Iya. Jadi bener-bener depending on your upbringing. Bener. Depending, Itu bener tergantung banget sih. sama lingkungan pas kamu dibesarin seperti apa. Bener, itu bener banget sih. Next question is ideal type versus compatibility. Ideal type versus compatibility. There's no room for ideal type. Kenapa? Misalnya, kamu tahu kan aku sempat ngefans sama Gio. Ya, Dia masih di desktop aku nggak? enggak. Enggak kan? Tahu kenapa? Karena aku tahu tidak ada kemungkinan di mana kita bisa Pacaran sama dia. pacaran. Aku tuh bukan tipe yang bisa mengidolakan seseorang dan taruh fotonya di mana-mana gitu loh. Itu karena di dalam pikiran aku nggak mungkin ketemu mungkin aja kan ya, bisa aja aku MC buat Twice gitu kan, ataupun Jiho fan meeting, mau banget. Nggak ada ideal type anymore. Dulunya ada banget, wah orangnya harus kayak gini, tapi semakin aku Tua. menua, semakin aku mengalami ya hubungan pacaran, aku tahu ternyata ideal type itu ya oke, it can stay as an ideal type, tapi dalam reality ini kita butuhnya compatibility. Bener. Harus enjoy olahraga sama aku. Salah banget ya cari pasangan. Misalnya banyak cewek-cewek tipikal cewek ya, pasti maunya tuh kalau dapet suami atau kayak pasangan hidup, maunya pasti yang hardworking, yang sukses, Ya. yang which means kalau hardworking and successful udah pasti berduit dong. Mungkin gak kaya banget tapi Ya. pasti Adalah. ada lah gitu lah ya, biar masa depannya secure lah ya. Nah, ternyata yang banyak orang tidak tahu, kalau misalnya dapat pasangan seperti itu, udah pasti you have to sacrifice
their time. They have to sacrifice their time, sorry. Karena udah pasti mereka harus rajin kerja. Jadi udah otomatis cowok itu mungkin gak sebanyak waktu sama ceweknya, ya dong. Jadi ideal type kaya dan hardworking itu ternyata tidak kompatibel. Iya, sama mereka karena kayak aku pengennya yang sukses, yang hardworking. Ternyata setelah dapetnya, kok dia kerja mulu sih, kok dia nggak pernah ada waktu sih buat aku gitu loh. Turns out nggak se-compatible dengan pikirannya mereka. Jadi gitu sekarang loh. pertanyaannya pernah nggak begitu ya? You ever have like a list yang kayak cewek ini harus ini gitu. Iya. Kan ada. Ada. Yang gimana pun ya, mau secantik apapun, kalau aku tuh bener kalau nggak ada iman tuh langsung ilfil. Ilfilnya bukan karena dia, tapi karena. Tapi kamu pernah pacaran sama yang Ate? Kayak misalnya kayak dia udah tipe kamu sampai Z gitu, tapi nggak seiman. Terus dia ternyata bener-bener gak itu bisa. Aku sih nggak bisa ngomong tentang semua hubungan di dunia ini ya. Tapi kan di Alkitab ada kata-kata di mana kita tidak boleh mixing dengan kegelapan dunia. Ya. So, ini kita bukan ngomongin berteman ya. Ini kita ngomongin secara pernikahan. Iya, iya. Itu The karena next level. kalau dalam Alkitab pernikahan adalah sesuatu yang sangat-sangat suci. So, it's very very important. Jadi seharusnya sih ya nggak bisa. Seharusnya nggak bisa. Dan menikah dengan melihat kemungkinan itu, menurut aku Possibility. Kayak dating itu kayak risky banget. Iya, iya. Ya, itu beresiko banget. Kalau ada yang nanya, cara aku nih beda iman, beda agama. Kalau menurut aku jangan. Kenapa? Itu bakal nyusahin. Pertama, bakal nyusahin diri lu sendiri. Kedua, Dengerin. bakal nyusahin bini lu sendiri. Ketiga, bakal nyusahin anak-anak. Bener. Kenapa? Karena dari beda agama itu pemikiran tentang pendidikan tuh jadi beda banget. Ya. Bukan Visinya nggak masalah sama visi ya. dan misi itu beda. Values yang kita mau ajarkan kepada anak-anak berbeda juga. Bener. Dan jangan salah, yang seagama pun bisa berbeda Iya, loh. sangat berbeda. Iya. Bener. Dan ribet juga ya kalau misalnya mereka udah pacaran bertahun-tahun nih ya, terus udah sampai next level, tiba-tiba, waduh gimana nih? Ya, Kita nggak bisa seiman. ya betul. Itu nyusahin sih ya. Dan walaupun seiman harus banyak tanya-tanya. Banyak tanya-tanya, kamu nantinya mau gimana? Mau masalah duit, masalah anak-anak, harus dibahas gitu loh. Berarti dari awal udah kayak tegas ya, kayak pokoknya nggak bisa cuma sekedar ini harus cocok juga gitu ya. Betul. Kalau nggak cocok, ini tips, bukan tips, nasihat dari Keba Opa adalah kalau pilih pasangan itu bener-bener harus dengan cold banget. Cold. Nggak bisa kayak karena kamu aku bolehin deh. Itu nggak boleh. Harus karena kamu akan jadi pasangan aku nanti, aku nggak bisa menerima ini. Kalau belum nggak bisa menerima, harus jujur dari awal. Harus terus terang dari awal, harus jujur. Dan walaupun di sekitar kita bakal mikir, ih lu kok gini banget, nggak mau tahu. Ya, itu soalnya itu kan pasangan kamu ya. betul. Soalnya nanti yang bakal tinggal bareng seumur hidup kan aku. Iya benar. Moving on. Traits men notice but never admit out loud. Oh, gold digging. Bukan, nggak harus gold digging juga sih. Atau Tapi kayak mentingin barang materialistik. Wah, itu tuh Beb, ini mungkin bukan topik yang bikin aku ilfeel ya. Tapi aku pengen bahas banget. Aku nggak ngomong ini salah. Aku You do ngomong, you. You do you. You do you. You do you. But how would you kayak the first kayak sinyal nyala? Oh, jangan-jangan cewek ini matre nih. Kayak what would be the first signs gitu? Nggak bisa hidup tanpa tas ini gitu. Atau kayak kalau aku liburan harus di Ritz Carlton gitu. Nah, itu baik. Kalau aku makan harus caviar. Oh, itu. Aku pun belum pernah itu. Aku emang laki yang ingin memprovide ya. Tapi kalau minta yang seperti gitu, lu beli sendiri. Goodbye. Tapi please jangan salah paham ya.
bukan maksud aku itu salah, Iya. tapi memang beda level aja. Beda. Dia level 10, kamu. Aku level 9. Nggak usah jauh-jauh sayang. Aku mau jauh-jauh. Aku gengsian. Biasanya kalau mungkin cowok lain dia udah notice sesuatu tentang ceweknya, tapi dia udah mulai enak nih, tapi dia nggak mau ngaku gitu. Itu salah siapa? I make life very very simple. Nggak harus ribet kok. Mungkin kalau cewek ya yang I can it's hard to represent everybody ya, tapi mungkin kalau buat aku pasangan kita udah mulai bau badan nih. Kamu pasti ngomong sih sayang. mungkin ngodenya bukan kayak langsung sayang kamu bau banget, nggak gitu juga, kayak Saya kemarin ini gak mandi ya. Misalnya kita lagi di mobil kayak ini bau apa ya. Kayaknya bukan Coba sayang. sayang kamu ya gitu loh, pelan-pelan, jangan langsung kayak damn kamu. Bukan pelan-pelan. Mungkin bisa juga sayang, kayaknya kurang cuci deh. Oh iya kemarin kan hujan ya. Oh iya baju kita kok bau ya. Jangan sampai dia nggak ngerti, padahal baunya dari dia gitu. Apa yang akan menarik laki-laki dan apa yang mempertahankan laki-laki itu di hubungan itu? Ya benar. Aku tahu. I wanna answer. Go ahead. Kayaknya cowok itu, at least learning from you, kayaknya cowok itu emang suka cewek yang nurut, bener gak? Jangan tertarik sama orang cuma karena fisik gitu ya. Betul. Dan karena juga fisik itu memudar pada waktunya. Betul. So I think yang mempertahankan laki-laki, betul, nurut, iya satu. Kedua, Iman, betul. Ketiga, ya harus berani juga. Berani voice out. Iya. Dan keempat, kalau aku berharap kamu at the end of the day respect my decisions. Sebagai kepala keluarga. Tapi kalau emang udah kelihatan konsekuensinya bakal buruk banget, I think I would say yes to that juga nggak sih? Iya, ya yang penting meet somewhere in the middle nggak sih? Kamu respect your decisions, tapi let's say it was something that yang aku kurang setuju, ya aku bisa voice out. Yeah. Juga. Terus kalau misalnya emang apa yang aku voice out ternyata masih tetap gak sejalan dengan apa keputusan kamu, ya kita harus mencari solusi di tengah gitu loh maksudnya. Ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya aku nggak mau, Itu namanya egois. Mau nurut nggak? Nurut. Tetap nurut. Nurut. Yes. Harus nurut. I really do think kayak aku kan lumayan suka nih baca-baca cerita orang, kayak hubungan orang. I think at the end of the day yang cowok emang mau sama cewek itu ya itu Nurut. Karena pada dasarnya cowok itu egonya besar banget. Jadi mereka pengen apapun keputusannya mereka tuh bukan harus turutin, tapi at least didengerin dan direspect gitu loh. Ya, betul. Setiap orang pasti beda. Dan ada juga pasti orang yang harus tahu cara respect orang tua aku. Oh iya itu Ya. benar. Ya, tapi setelah kita ngobrol ternyata it's too hard to summarize gitu loh. Betul. Or kayak Menggeneralisir. iya, kayak apa sih sebenarnya yang cowok suka sama cewek? Karena ya kayak kamu bilang pada awalnya, itu tuh tergantung upbringing kamu gitu loh. Jadi ya tergantung upbringing, ya itu yang bakal kamu cari dengan pasangan kamu gitu loh. Jadi it's very hard to generalize. That's what I mean. Yap. Anyways, berarti sampai sini dulu ya Iya. episode kali ini. Oke. Kayaknya dari episode pertama orang-orang lumayan ada yang suka. Mungkin yang nggak suka tuh pada nggak suka gara-gara title aku. Iya. Title aku tulis perempuan Indonesia suka dengan tergila-gila dengan laki-laki Korea. Benar. Ya terus ada yang bilang kayak gue nggak jadi nonton gara-gara titlenya. Iya, benar. Tapi ya yang aku maksudkan nggak semua perempuan Yes. Indonesia ya. Kita juga harus ngerti ya guys, he's still a WNA. Gimana pun walaupun dia besar di sini, Indonesia includes me too. Kayak
apa yang di pikiran kita mau ngomongin ternyata pas ke translate ke bahasa nggak Bahasa apa? sesuai dengan apa yang sebenarnya kita maksud gitu loh. Tapi yang aku maksud bukanlah semua perempuan Indonesia. Bener. Yang aku maksud adalah perempuan-perempuan Indonesia yang suka dengan cowok laki, Iya. cowok Korea. Konteksnya Kenapa sedikit tergila-gila berbeda. gitu Bener. kan ya? Oke, terima kasih sudah nonton sampai saat ini. Mungkin kalau ada ide-ide topik selanjutnya yang perlu dibahas atau mau kalian dengerin kita bahas, silakan komen di bawah. These episodes are gonna come up Once a week lah ya. Minim once a week. Yes. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman. Annyeong teman-teman. Annyeong. I love you. Kejauhan sayang. Ay. Deketin dikit. Nah, gitu dong biar seimbang gitu.